Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Depati. Perkenalkan nih, saya Dr. Mela yang akan menjadi host pada acara podcast episode kali ini. Tentunya nih, podcast ini diadakan untuk memperingati Hari Jadi Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin yang ke-53 dan Hari Kesehatan Nasional yang ke-59. Tentunya, untuk menyapa sahabat Depati di rumah, saya akan memberikan satu pantun nih. Pantunnya seperti ini. Ke pasar beli ikan tenggiri, belinya di pasar pagi. Mari mengawali hari dengan podcast Depati. Oke teman-teman dan sahabat Depati di rumah, kali ini kita akan membawakan topik mengenai mamografi. Mungkin terdengar asing ya di telinga kita, oleh karena itu sudah hadir nih bersama kita Dr. Anggi Kusumawardani, spesialis radiologi. Selamat siang dokter. Selamat siang Dr. Mela. Mungkin bisa disapa nih dok, para sahabat Depati di rumah. Selamat siang sahabat Depati di rumah, perkenalkan saya Dr. Anggi Kusumawardani, spesialis radiologi di Rumah Sakit Umum Depati Bahrin. Oke, sahabat Depati, kali ini kita udah kehadiran Dr. Anggi nih sebagai narasumber kita pada podcast kali ini. Kita akan membahas mengenai mamografi. Mungkin Dr. Anggi bisa jelasin dulu nih dok, apa sih mamografi itu sendiri dokter? Ya, jadi pemeriksaan mamografi itu adalah salah satu prosedur pemeriksaan dengan menggunakan sinar X atau ronsen dosis rendah untuk mengambil gambar jaringan payudara. Berarti terkhusus di payudara saja ya dok ya? Iya betul, hanya untuk pemeriksaan payudara. Mungkin dok ada indikasi ataupun kasus tertentu nih dok untuk dilakukan pemeriksaan mamografi dokter? Iya, jadi tujuan pemeriksaan mamografi ini sebenarnya ada dua. Yang pertama itu adalah sebagai diagnostik ya. Kalau untuk diagnostik ini biasanya pasien-pasien wanita yang sudah mengalami keluhan atau gejala-gejala pada payudaranya seperti ada benjolan di payudaranya, kemudian ada perubahan kulit pada payudara, kemudian ada keluar cairan dari puting dan lain-lain yang ada di payudaranya. Sedangkan untuk yang mamografi screening, dia itu pemeriksaan pada wanita yang tidak ada gejalanya. Namun dia memiliki faktor resiko yang cukup tinggi gitu. Seperti apa nih dok faktor resikonya dokter? Nah biasanya faktor-faktor resikonya ini pada wanita atau keluarga wanita tersebut yang memiliki riwayat genetik adanya kanker payudara misalnya pada ibunya atau neneknya ada riwayat kanker. Kemudian ada juga seiring pertambahannya usia juga bisa meningkatkan resiko terjadinya kanker payudara, menstruasi di bawah 12 tahun, menopause di atas 55 tahun, dan pada payudara yang cukup padat. Oke, cukup banyak ya indikasinya ya dok ya, baik dari diagnostik ataupun dari yang pasien belum pernah melakukan pemeriksaan sama sekali betul. Ya dok ya. Lalu dok, apakah semua wanita nih dok perlu melakukan pemeriksaan mamografi dokter? Kalau dari dua tadi indikasi ya, nampaknya perlu ya untuk pemeriksaan mamografi ini gitu, karena saat ini tuh insidensi dari kasus kanker payudara itu cukup tinggi. Nah ini ada berdasarkan statistik tahun 2020 menurut Globokan dan WHO. Jadi jumlah kasus baru kanker payudara di Indonesia itu mencapai 65.000 kasus dengan angka kematiannya sekitar 707.000. Nah dari data ini dapat disimpulkan bahwa kanker payudara itu merupakan kanker yang paling banyak terjadi dan menyebabkan kematian paling sering pada wanita di antara kanker-kanker lainnya gitu. Oke, berarti selain kanker serviks, kanker payudara juga sering ya dok ya ternyata. Ya. Lalu dok, sejak usia berapa nih idealnya kita sebagai seorang wanita melakukan pemeriksaan mamografi dokter? Nah jadi indikasi pemeriksaan mamografi ini pada usia mulai dari 40 tahun ke atas gitu. Jadi memasuki usia 45 tahun hingga 54 tahun ini wanita perlu menjalani tes mamografi setiap tahunnya. Barulah pada usia 55 tahun ke atas boleh dilakukan setiap 2 tahun sekali, namun boleh tetap aja bisa maksudnya untuk mengulanginya setahun sekali gitu. Berarti untuk tindakan screeningnya lebih ke setahun sekali saja ya dok ya? Iya betul. Oke dok, lalu dok, ini untuk pemeriksaan mamografi ini sendiri dokter, apakah ada efek samping dok? Kan kita tahu bahwa kan tadi itu pemeriksaan X-ray ya dok ya, berarti kan ada radiasi nih dok. Nah itu apakah ada efek samping dok dari pemeriksaan tersebut dok? Iya, untuk pemeriksaan mamografi ini sebenarnya dosis radiasinya sangat rendah ya, sedikit sekali resiko radiasinya dibandingkan dengan manfaat yang akan didapatkan dari hasil pemeriksaan ini gitu. Dan mungkin ada juga
beberapa sebagian yang memeriksa itu mengalami rasa tidak nyaman pada payudara atau nyeri sedikit sih sebenarnya biasanya. Berarti lebih minim lah ya dok ya, Iya. efeknya ketimbang manfaatnya sendiri ya dokter. Iya, betul. Lalu dok, tadi kan bilangnya kalau untuk pemeriksaan mamografi harus di atas usia 40 tahun nih dok. Berarti yang usia di bawah 40 tahun kita bisa melakukan pemeriksaan apa dok selain mamografi dokter? Jadi pemeriksaan radiologi nih untuk payudara tuh sebenarnya ada banyak ya. Yang pertama tuh bisa dimulai dari USG payudara. Itu bisa dimulai dari usia berapapun gitu. Kalau untuk mamografi memang ada indikasinya di atas usia 40 tahun gitu. Berarti untuk mungkin saya ataupun sahabat Depati di rumah yang usianya masih di bawah 40 tahun harus pakai USG dulu ya dok ya, jangan langsung mamografi ya dok ya. Oke dok, lanjut nih dok. Untuk mamografi ini sendiri dok, apakah ada manfaat nih dok selain untuk screening ataupun penegakan diagnosis dokter? Kayaknya cukup untuk diagnostik dan screeningnya. Gitu, oke dok. Apakah mamografi ini bisa nih dok dilakukan di Rumah Sakit Umum Depati Bahrin dokter? Oh sudah bisa Sudah dok bisa ya, sekarang. dok, ya? Memang mamografi ini masih pemeriksaan yang baru ya. Jadi baru kita keluar izinnya itu di tanggal 11 Mei tahun 2023, memang baru tahun ini ya. Baru banget ya. Dan masih sudah dipakai sampai saat ini gitu. Kalau sejauh ini dok, kasus apa saja dok yang udah dilakukan pemeriksaan mamografi di Rumah Sakit Depati Bahrin dokter? Iya, banyaknya sih seringnya dari yang riwayat kanker payudara atau yang memang kanker payudara, dia cek lagi diulang untuk misalnya ini kanker payudaranya sebelah kanan yang keluhannya, di kiri itu belum ada. Nah, jadi dia pemeriksaan mamografinya sebelah kirinya yang tidak ada gejalanya gitu dok. Oke dok, lalu buat kita nih dok yang mau melakukan pemeriksaan mamografi, apakah ada persiapan khusus dok seperti puasa? Kalau lab kan biasanya kita puasa dulu nih dok. Nah kalau mamografi apakah perlu puasa dokter? Kalau mamografi ini memang ada persiapannya lumayan ya dok ya. Jadi dia tuh tidak dilakukan pada saat sedang haid gitu. Jadi karena kan payudaranya lagi kencang dan nyeri ya. Gitu. Jadi tidak saat sedang haid. Kemudian tidak menggunakan bedak, lotion atau deodoran, karena itu nanti akan mengganggu lapang pandang pada hasil pemeriksaan mamografi. Gitu dok. Oke dokter, bisa jelaskan nih dok, sebenarnya tuh mamografi itu nanti bentukan hasil dari fotonya nih dok seperti apa ya dok, kelihatannya jaringannya kah atau nanti mungkin ada kelihatannya cuma hitam dan putih atau bagaimana dokter? Mungkin sahabat Depati di rumah mungkin masih penasaran nih gambar mamografi itu seperti apa dok? Iya, jadi gambarannya tuh memang kayak ronsen ya, hasil foto ronsen, gambarnya hitam putih namun bentuknya itu anatomi dari payudara. Nah dari situ nanti kita akan lihat anatomi dari payudaranya, apakah nanti ada perubahan dari anatomi mulai dari kulitnya, dari putingnya atau jaringan fibroglanduler di payudara tersebut. Juga kita bisa lihat apakah ada penyebaran di kelenjar-kelenjar getah bening yang ada di daerah aksila gitu dok. Berarti cukup banyak ya dok cakupan yang dilihat ya dok ya, iya, dari payudara sampai ke kelenjar bagian aksilanya itu sendiri ya dokter. Oke dok. Selanjutnya dok, kalau misalnya dok, kan tadi kalau usia di bawah 40 tahun disarankannya USG dulu dok. Nah kalau USG sendiri apakah ada persiapan juga dok seperti mau mamografi dokter? Nah karena payudara ini kan berhubungan dengan pengaruh hormonal ya, jadi USG pun juga disarankan tidak lagi sedang haid gitu sama dok. Seperti mamografi ya dok ya? Iya. Berarti gitu, persiapannya ya tetap kalau bisa jangan ketika haid ya dok ya? Iya betul. Terus kalau untuk USG nih dok, yang dilihat apakah sama dok seperti mamografi ataukah mungkin ada gambaran lain dok? Iya, jadi memang ada kelebihan dan kekurangannya ya pemeriksaan USG dan mamografi ini sendiri. Kalau USG ini kan dia bisa pada semua usia, kemudian dia tidak ada radiasinya, kemudian hampir ada di seluruh rumah sakit ya. Mamografi kan masih jarang gitu. Terus biayanya juga mungkin lebih murah pada USG. Kelebihannya mamografi di sini tuh dia melihat nih adanya penumpukan kalsium gitu yang tidak terlihat di USG. Jadi sebenarnya tidak bisa digantikan peranan dari mamografi ini dengan USG gitu dok. Dok, tadi kan bilang nih dok, kalau misalnya untuk screening dok,
salah satu indikasi kita buat mau screening ada riwayat keluarga yang punya CA nih dok. CA-nya tuh haruskah spesifik dia CA payudara atau bisa juga dok CA-CA yang lain seperti kanker tiroid misalnya atau kanker bagian usus dan teman-temannya dokter? Iya, kayaknya sepertinya yang mungkin riwayat kanker ya dok ya. Cuman kalau memang yang kanker payudara lebih tinggi harus, ya dok. lebih concern lagi gitu dok. Sebenarnya sama, karena kan pengaruhnya itu bukan hanya dari genetik ya. Kalau terjadinya keganasan bila dari pola hidup, seperti itu dok. Oke nih dok. Oke dok, mungkin nih dok bisa dijelaskan nih dok, kenapa sih kami harus melakukan pemeriksaan mamografi dok? Oh iya, jadi ada 5 hal yang perlu diketahui ya tentang mamografi. Itu dengan kita mendeteksi dini dengan mamografi ini, sehingga kita mengetahui kanker payudaranya itu lebih cepat, akan meningkatkan harapan hidup pasien dan mengurangi resiko kematian sekitar 25-30%. Kemudian pemeriksaan ini cukup aman, radiasinya sangat rendah, dan manfaatnya lebih besar daripada resiko radiasinya. Termasuk pemeriksaan pilihan pada payudara selain USG dan MRI pada payudara, dan ini tidak bisa tergantikan dengan pemeriksaan lainnya ya dok. Iya dok. Terus rekomendasinya itu perlu dilakukan setiap tahun mulai usia 40 tahun, dan proses pemeriksaan ini pun cukup cepat dan mudah, kurang lebih 30 menit ya dok ya, dan hanya memiliki efek samping minimal, yaitu bisa berupa nyeri. Setelah mamografinya ya dok ya? Iya, sementara dok. Sementara ya dok ya, nggak lama ya dok ya? Hanya pas pemeriksaan saja. Oke dokter. Oke dok, tadi kan sempat disinggung nih dok tentang USG nih dok. Nah kalau mamografi dari usia 40 tahun kita lakukan sebanyak 1 kali setahun minimal ya dok ya. Lalu untuk USG sendiri dok, apakah perlu dilakukan rutin setiap tahun juga atau mungkin cukup ketika pasien tuh merasa kok saya ada benjolan saja nih dok untuk USG-nya dok? Iya, jadi untuk pada pasien yang dengan tadi juga ya perlu kita perhatikan ya, kita harus cari sebenarnya pemeriksaan sadari ya, kita udah harus lakukan rutin itu ya. Biasanya periksa payudara sendiri gitu, jadi bisa dilakukan di rumah masing-masing untuk mengetahui dulu kelainan, adakah kelainan di payudara kita. Terkadang benjolan pun kita tidak ketahuinya biasanya kalau udah gede kan gitu, kalau masih kecil-kecil ya, dok, ya? Tidak teraba, makanya perlu rutin pemeriksaan sadari ini dok. Nah setelah misalnya ada keluhan benjolan, perlu periksa ke dokter gitu, nanti dari dokter akan disarankan untuk pemeriksaan USG payudara dulu gitu dok. Oke, berarti tahapannya jangan tiba-tiba ngerasa sendiri terus langsung mau pemeriksaan radiologi, nggak boleh ya dok ya? Iya. Tetap harus dikonfirm dengan dokternya sendiri. Iya betul dok. Oke dok, mungkin nih dok ada take home message buat sahabat Depati di rumah dokter. Ya, jadi yuk kita peduli pada payudara kita sendiri. Stop kanker payudara dan selalu waspada. Rutinkan sadari, periksa payudara sendiri dan pola hidup sehat. Tidak perlu takut dan khawatir dengan pemeriksaan mamografi, karena pemeriksaan ini cukup aman dan tidak nyeri ataupun sedikit sekali nyerinya. Tidak perlu khawatir terhadap kanker payudara, karena selama kita dapat mendeteksi kanker payudara sejak dini, maka pengobatan yang dilakukan kemudian akan memberikan hasil yang baik. Jadi silahkan datang ke instalasi radiologi Rumah Sakit Umum Depati Bahrin untuk pemeriksaan mamografi. Itu sahabat Depati, silahkan datang ke instalasi radiologi jika teman-teman sudah merasa nih sesuai dengan indikasi yang disebutkan oleh Dokter Anggi tadi. Oke nih dok, udah nggak kerasa ya dok, udah di penghujung podcast. Untuk podcast itu biar lebih afdol nih dok, biasanya kami ada pantun dok. Pantunnya kayak gini nih, pagi hari sarapan roti, siangnya makan nasi kebuli. Terima kasih sahabat Depati, sampai jumpa kembali. Terima kasih Dokter Anggi, terima kasih sahabat Depati semua. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.